الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فصلوات الله وسلامه على هذا النبي الكريم قائد الغر المحجلين إمام المتقين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وجنوده ومن سار على نهجه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإيمان rahimani wa rahimakumullah, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar sia suara Perak Jaya dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat ilahi Rabbi atas segala nikmatnya, nikmatul iman, nikmatul Islam, nikmat sihah wal afiyah, nikmatul ukhuwah wa nikmatul jamaah, dan nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala yang begitu banyak telah kita terima. Semoga nikmat ini mampu atau dapat kita syukuri sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan akan menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid. Jika kalian syukuri nikmatku, niscaya aku akan menambahkan nikmatku untukmu, dan jika kalian mengkufuri, niscaya azabku sangat pedih. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam surat Ibrahim tentang nikmat, siapa yang mensyukurinya akan mendapatkan ziyadah, kelebihan, dan siapa yang mengkufurinya maka akan mendapatkan azab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menuntun umat ini dari alam jahiliyatil jahla ila nuril Islam. Kemudian yang ketiga, bahwa kita sekarang berada di bulan Rajab, Syahrullah, bulan Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti sebentar lagi kita akan memasuki bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Jadi hendaklah mulai saat sekarang ini kita mempersiapkan diri kita ruhan wa jasadan. Baik dari sisi ruhiyah kita perbaiki semua amalan-amalan kita, kekurangan ibadah kita sempurnakan. Yang masih memiliki tanggungan puasa supaya segera menyelesaikan. Kemudian juga jasad fisik kita jaga, makanan-makanan kita, demikian juga kita jaga istirahat kita, sehingga betul-betul nantinya pada saat memasuki bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat. Demikian juga dari sisi ilmu tentang Ramadan dan tentang puasa. Hendaklah kita mulai saat sekarang ini hendaklah kita mempersiapkan diri kita sehingga puasa kita betul-betul nanti puasa yang bila ilmu, puasa yang dengan ilmu, sehingga apa yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, yaitu derajat ketakwaan dapat kita raih pada bulan suci Ramadan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, itu beberapa peringatan bagi kita semuanya agar kita senantiasa mempersiapkan diri kita, baik sisi ruhiyah kita maupun jasad kita, demikian juga ilmu yang kita persiapkan supaya betul-betul memasuki bulan suci Ramadan kita dalam keadaan siap, baik mental kita, demikian juga jasad kita, maliyah kita juga, demikian juga yang lain-lain. Baik ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kembali
kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin, masih pada bab yang sama, yaitu bab larangan untuk saling menzalimi satu dengan yang lain dan anjuran untuk senantiasa menjaga kehormatan kaum muslimin. Hadis yang kita baca pada pertemuan yang lalu yaitu hadis yang ke-12, Wa ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudaranya sesama muslim. La yadhlimuhu, tidak saling satu sama lain tidak saling menzalimi. Wala yuslimuhu, dan juga tidak menyerahkan kepada orang-orang yang menzaliminya, tidak membiarkan kepada mereka-mereka yang menzalimi. Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi, siapa saja yang mampu menolong saudaranya yang sedang kesusahan, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan menolongnya. Wa man farraja an muslim kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah, siapa saja yang mampu melapangkan kesulitan atau membantu kesulitan saudaranya di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan melapangkan dia atau membantu untuk menghilangkan kesulitan pada hari kiamat dan ini. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah, siapa saja yang di dunia ini mampu menutupi aib saudaranya, maka Allah pun akan menutupinya pada hari kiamat nanti. Muttafaqun alaihi. Hadis ini sebagian telah kita bahas, yaitu sampai kepada man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajati akhihi, kana Allahu fi hajatihi, siapa saja yang membantu keperluan saudaranya maka Allah pun akan membantunya. Ini sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu. Sekarang yang berikutnya, wa man farraja an muslim kurbatan farrajallahu anhu biha kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Kita akan lihat bagaimana Syekh Utsaimin rahimahullahu taala dalam menjelaskan hadis ini. Beliau mengatakan, al-kurabu ma yadhiqu 'alal insan wa yashukku 'alaihi. Jadi maksud dengan kurab di sini yaitu apa yang membuat manusia itu menjadi sempit dan menyulitkannya, sesuatu perkara yang menyempitkan dirinya dan yang menyusahkannya. Wa yaji'u lahu fi nafsihi hamman wa ghamman, sehingga dia menemukan dalam dirinya permasalahan yang dihadapinya adalah sangatlah berat sekali. Fa idza farrajta an akhika hadhihi kurbah farrajallahu anka kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Maka apabila kalian mampu melapangkan atau menolong saudara kalian yang mengalami itu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kalian pada hari kiamat untuk melapangkan atau memudahkan urusan-urusan nanti pada hari kiamat. Wa tafridul kurbat yakunu fi umuri muta'addidah. Jadi kesempitan, kesusahan di sini ada beberapa hal. Yang pertama adalah in kanat kurbatu maliyah, in kanat kurbatan maliyah fa bi'i'ta'ihi al-mal alladhi tazulu bihi al-qurbah. Apabila kesempitan yang dialami di situ adalah masalah harta, maka di sini kewajiban bagi al-muslim, setiap muslim yang zumalin, yang memiliki harta, untuk
berikan kepada saudaranya, sehingga kesempitan dalam masalah harta yang dialaminya adalah mampu dia menghadapinya. Di dalam kehidupannya senantiasa dililit masalah hutang. Hutang di sini adalah memang suatu kebutuhan yang primer. Dia sudah berusaha terus, bekerja keras, tetapi dia tidak mampu untuk mencukupi kehidupannya sehingga dia harus berhutang. Maka di sini kewajiban bagi setiap muslim yang memiliki harta untuk menyisihkan sebagian dari hartanya untuk membantu saudaranya ini. Illa kecuali kebutuhan-kebutuhan yang dimasukkan, kebutuhan yang sifatnya adalah sekunder, atau memang di dalam kesehariannya adalah termasuk minal kaslanin, para pemalas. Kan ada. Jadi para pemalas yang disebutkan di dalam Al-Qur'an Al-Karim adalah wa fi amwalihim haqqum ma'lumun lis-sa'ili wal mahrum. Dari harta setiap muslim itu ada bagian orang lain, orang yang meminta-minta, dan juga al-mahrum, yang terhalang karena dia malu, kemudian dia tidak meminta kepada orang lain. Jadi yang minal kaslan ini kita harapkan supaya dia ini bekerja. I'mal lid dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Kita anjurkan untuk bekerja dan mencari. Beramalah kamu, bekerjalah kamu untuk duniamu, seolah kamu akan hidup selama-lamanya, dan beramal untuk akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok. Jadi semua kaum muslimin diharapkan untuk bekerja. Jadi al-'athiyu, jadi orang-orang yang senantiasa memberi, atau tangan di atas, al-yadul ulya khairun min yadis sufla. Jadi tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Illa kecuali memang sangatlah membutuhkan sekali, sebagaimana disebutkan tadi ini. Tapi intinya adalah Islam ini menganjurkan kita untuk bekerja. Ada seorang sahabat yang datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada saat itu dia meminta-minta. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarangnya. Ya fulan, apakah kamu punya sesuatu? Tidak punya ya Rasulullah. Pelana kuda? Ya itu saya punya ya Rasulullah. Tolong bawa ke sini pelana kuda kamu. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan pelana kuda ini kepada para sahabat. Rasulullah mengatakan, siapa yang mau membeli ini? Kemudian ada seorang sahabat mengatakan, saya Rasulullah. Berapa? 60 dinar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan, siapa lagi yang bisa membeli yang lebih daripada itu? Kemudian ada seorang sahabat mengatakan, saya Rasulullah. Berapa? 70. Tapi siapa lagi yang mampu lebih daripada itu? Kemudian ada seorang sahabat mengatakan, saya Rasulullah. Berapa? 80. Nah kemudian dibelilah 80. Kemudian Rasulullah pesan kepada pemuda ini, yang separuh tolong diberikan untuk keluarga kamu. Kemudian sisanya kamu berikan kampak. Dan kamu bekerja. Kemudian Rasulullah SAW mengajarkan juga doa, ya, doa yang dari lilitan hutang. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal huzni wa a'udzubika minal ajzi wal kasali wa a'udzubika minal bukhli wal jubni wa a'udzubika min ghalabati ad-daini wa qahri rijali. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu dari perasaan resah, perasaan gelisah. Aku mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari perasaan malas, perasaan lemah. Aku mohon kepadamu ya Allah dari sifat bakhil dan sifat pengecut. Ya Allah, aku mohon kepadamu dari
supaya tidak terlilit oleh hutang, dan supaya dijauhkan dari orang-orang yang suka memaksa. Ini doa-doa ini mesti kita baca, setiap hari kita baca. Setiap pagi setiap mau bekerja kita baca, supaya Allah Subhanahu wa taala berikan semangat kepada kita. Jadi supaya berikan semangat di dalam bekerja. Karena beramal adalah merupakan bekerja adalah ibadah ya. Karena kita akan memberikan makan kepada anak istri kita ya. Nah, kalau kita tidak bekerja, dari mana kita mendapatkan? Intinya Rasulullah mengajarkan doa ini kepada pemuda tadi. Kemudian dia disuruh untuk bekerja, dan dia bekerja. InsyaAllah tidak berapa lama kemudian orang itu datang menemui Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah bertanya, siapa anda ini? Kemudian dia tidak berbicara, dia cukup menggoyangkan kantongnya saja. Fa'idha bidirhamin tatakallamat. Yang berbicara adalah kantongnya pada saat itu, karena sudah penuh isi dengan uang. Nah ini kalau seorang mau bekerja ya, kerja dan bekerja. Nah kalau sudah bekerja ternyata kok tidak mendapatkan. Nah di sini kewajiban Muslim untuk senantiasa membantunya. Maka di sini dikatakan oleh Rasulullah SAW, man farraja an muslim kurbatan min kurabid dunya farajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Ini yang pertama, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kalau kesulitan masalah harta, kemudian dia bantunya, maka Allah pun akan membantunya pada hari kiamat nanti. Wa in kanat, yang kedua, wa in kanat kurbatan ma'nawiyyah fabil hirsi ala raddi ma'nawiyatihi wa raddi i'tibarihi hatta tazulu anhul kurbah. Ada juga orang yang mengalami kesempitan dalam masalah jiwa, kekosongan jiwa. Dalam kehidupannya dia ini tidak mustaqim, tidak istiqomah. Dia melakukan apapun, tampaknya apa saja yang dilakukannya, dia tidak bisa istiqomah dalam masalah itu. Bahkan dia senantiasa linglung dan bingung terus dalam kehidupannya. Ada yang mengirim SMS, saya ini bingung Pak. Jadi setiap apa yang saya lakukan nampaknya kok kosong. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, dan sungguh kami akan menguji kalian, bisyai'in, dengan sesuatu yang sedikit, dengan sesuatu tidak banyak, minal khawfi, dari perasaan takut. Kadang-kadang manusia itu merasa takut macam-macam. Takut di dalam rumah juga takut. Rumahnya besar tapi takut di rumahnya. Peralatan lengkap semuanya, di rumahnya takut. Keluar rumah takut juga. Kemana-mana dia merasa takut, merasa dihantui terus. Padahal dia ini adalah memiliki kecukupan yang sangat luar biasa. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Berada di negeri sendiri takut. Wal ju'i, yang kedua adalah Allah akan menguji seorang itu dari perasaan lapar. Para ulama kita menjelaskan, Allah Subhanahu wa taala menguji manusia setiap tahun 1 bulan puasa Ramadan. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Siang harinya tidak makan. Ujian. Mampu enggak dia menahan lapar? Cuman sebulan dalam setahun, setiap hari dia sudah menghabiskan waktunya untuk makan dan minum. Ini banyak juga orang yang nggak mampu. Berat Pak, saya ini bekerja berat. Kapan Anda ini tidak bekerja? Semuanya kita bekerja.
Tapi kalau kita memiliki niat, kemudian kita memiliki azam, tekad yang kuat, insya Allah kita bisa. Kita bisa. Dikit-dikit berapa saya ini kan seorang bekerja. Sekali lagi kita katakan, kapan Anda tidak bekerja? Sedangkan Anda hidup cuma sekali di dunia ini. Boleh jadi ketika pada saat kita tidak berpuasa, kemudian Allah mencabut roh kita, kita mau bilang apa dari hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mulai sekarang kami mewanti-wanti kepada kita semuanya, agar kita menjaga diri kita, senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberikan kesehatan, diberikan kekuatan iman untuk bisa memasuki bulan suci Ramadan, sehingga tidak ada alasan lagi nanti bagi kita untuk tidak berpuasa. Nah, Allah menguji kita ini dengan perasaan lapar. Wa naqsim minal amwal. Ini Allah juga menguji dengan kekurangan harta. Jadi nampaknya setiap hari dia bekerja kok merasa kurang terus. Ini kalau dia introspeksi diri bahwa inilah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa tidak ada seorang pun yang menghabiskan hartanya atau mensedekahkan hartanya itu akan berkurang hartanya. Tidak. Janji Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah akan menghapuskan keberkahan pada riba dan akan memberikan ziyadah tambahan bagi mereka-mereka yang senantiasa bersedekah. Janji Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala menguji manusia dengan merasa kurang. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tinggal bagaimana dia menyikapi kekurangan itu. Mampukah dia bersabar pada saat mendapatkan ujian, dan mampukah dia mensyukuri nikmat Allah pada saat mendapatkan kebahagiaan. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, "Amu'minuna antum?" Apakah kalian semuanya beriman? Para sahabat mengatakan, "Qalu amanah," kami beriman ya Rasulullah. Rasulullah bertanya lagi, "Ma hakikatu imanikum?" Apa sih hakikat keimanan kalian? Apa sih bukti keimanan kalian? Kemudian mereka mengatakan, "Fa idza asabana sarra syakarna." Apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan kami kebahagiaan, memberikan kami harta, kami senantiasa mensyukurinya Rasulullah. Wa idza asabana darra sabarna. Apabila Allah Subhanahu wa taala menguji kami dengan kesusahan, dengan musibah, kami bersabar ya Rasulullah. Ya Rasulullah mengatakan, "Idzan antum mu'minun." Kalau begitu kalian ini orang-orang yang beriman. Ujian dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa kekurangan harta. Wal anfus. Nah ini stressingnya di sini. Dan juga merasa kekosongan jiwa. Pada saat orang yang paling dicintainya meninggalkan dia lebih dulu ke alam barzah, lebih dulu berhijrah ke balik kafan, dia merasa bersedih. Mungkin istrinya atau suaminya, orang yang senantiasa bersamanya dalam kehidupannya, tiba-tiba meninggalkan dia terlebih dahulu menuju menghadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini orang akan mengalami sedih. Bahkan mungkin ada yang menangis. Yang tidak boleh adalah meratap lebih dari 3 hari. Kalau menangis pada saat kematian ini adalah hal yang wajar. Kalau tidak menangis ini justru perlu dipertanyakan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat menggendong cucunya Umamah, pada saat itu napasnya sudah tersentak-sentak, menghadapi syakaratul maut. Rasulullah menangis pada saat itu sampai meneteskan air mata. Sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, mana atana an-nabki?" Engkau melarang kami untuk menangis ya Rasulullah, sedangkan kau menangis. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, "Innaha rahmatun, man la yarham la yurham." Ini adalah tangisan rahmat. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat kasih sayang ini kepadamu. Siapa yang tidak punya kasih sayang, maka Allah pun tidak akan memberikan kasih sayang kepadanya. Ujian kekurangan jiwa, kekosongan jiwa ada. Ada juga orang yang kosong jiwanya sebagaimana dikatakan tadi.
dalam kehidupannya dia tuh senantiasa linglung menghadapi kehidupan. Nah, maka di sini kaum muslimin, di para duat, para dai, para muballigh, para muallim, para murabbi, para musyid dan musyifah, untuk senantiasa memberikan support kepadanya, memberikan semangat untuk melapangkan jiwanya. Nah, siapa saja yang mampu melakukan itu, maka Allah pun akan melapangkan baginya pada hari kiamat nanti. Yaitu raddu ma'nawiyatihi wa raddu tibarihi hatta tazulu anhul kurbah. Mengembalikan semangatnya lagi, semangat hidupnya. Tidak ada di dunia ini orang yang mengatakan saya ini kok tidak pantas lagi hidup di dunia ini. Lah, jangan sampai ada yang mengatakan seperti itu. Bahkan ada yang mengatakan saya ini kok setiap hari sudah berdoa, berusaha, tapi kok saya masih begini-begini saja. Bolehlah orang di dunia ini dalam keadaan serba kekurangan, tapi kalau dia bersabar, kemudian dia meninggal dalam keadaan beriman, menemui Allah Subhanahu wa taala, dialah orang yang paling bahagia nanti. Hendaklah kita senantiasa bersabar dan bersabar terus menghadapi ujian dan cobaan di dunia ini. Karena ujian dan cobaan hanyalah di dunia ini saja. Tapi kalau sudah nanti di akhirat, jadi sudah berada di alam di jannah, di dalam surga, tidak ada ujian-ujian lagi. Kalau kita mampu menghadapi ujian ini, Pak, insyaallah taala Allah pun akan memudahkan segala urusan kita. Tapi ini yang kedua. Wa in kanat qurbatu hammin wa ghammin fa bi an tuwassa'a 'alaihi wa tanaffasa lahu wa tubayyana lahu anna al-umur la tadum wa anna dawamul hal min al-mahal wa tubayyinu lahu ma fi hadha min al-ajri was-thawab al-'azim hatta tuhawwina 'alaihi al-qurbah. Yang ketiga ini hampir sama ya. Jadi ada orang-orang yang di dunia ini mengalami futur di dalam beribadah, lemah dalam semangatnya dalam melaksanakan ibadah-ibadah. Apa saja ibadah itu nampaknya dia kurang bersemangat. Dia masih mengatakan apakah benar nanti saya mendapatkan balasan, apakah benar saya nanti dibangkitkan, apakah benar begini dan begitu. Itu kadang-kadang menghantui kaum muslimin pada saat-saat dalam keadaan yang sangat-sangat sempit sekali. Kadang-kadang dia sudah tidak mau lagi beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesulitan-kesulitannya justru tidak diadukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sudah mulai melihat kanan dan kiri. Kemudian jalan terakhir adalah dia pergi ke dukun, ya, ilal kahana. Insyaallah nauzubillah min dzalik. Kaum muslimin supaya menjaga hal ini, jangan sampai dia menyelesaikan permasalahannya kepada dukun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan fasaddaqahu falam tuqbal salatuhu 40 yawman." Siapa saja yang datang ke dukun dan membenarkan apa yang dikatakannya, maka salatnya tidak diterima selama 40 hari. Di dalam riwayat yang lain, "Man ata arrafan fasaddaqahu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang datang kepada arraf, sebagaimana kita telah terangkan pada pekan yang lalu, arraf ini adalah orang yang sok tahu, gitu ya. Tulis nama, tulis angka kelahiran, Anda akan mengetahui nasib Anda. Nah, ini kan pembodohan kepada umat ini. Jadi kita diajari untuk berbuat syirik. Siapa saja yang membenarkan itu, dia telah kafir terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Muhammad SAW. Semuanya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW dalam satu sabdanya menjelaskan, hadis keempat dalam kitab Arba'in An-Nawawi, itu menjelaskan tentang Allah Subhanahu wa taala meniupkan ruh pada saat bayi berumur atau janin berumur 120 hari. Pada saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alastu bi rabbikum?" Apakah kamu menyaksikan bahwa aku adalah Tuhan? Mereka mengatakan, semua janin yang ada di rahim ibu mengatakan, qalu bala syahidna. Kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami.
di dalam surat Al-A'raf ayat 172. Kemudian saat itu Allah menentukan ajalnya, kemudian rezekinya, sengsara dan bahagianya telah ditentukan. Nah, sekali lagi ini merupakan satu misteri yang tidak ada satupun yang mengetahuinya. Kalau masing-masing mengetahui bahwa dia akan bahagia nanti, ini bukan rahasia lagi. Inilah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Artinya pada saat manusia hidup di dunia ini, supaya manusia itu berusaha dan berusaha. Allah menjelaskan al-haqqu mir rabbikum, kebenaran dari Tuhan. Siapa yang ingin kafir? Siapa yang ingin mukmin? Semuanya ditujukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau ada orang-orang yang mengalami lemah semangat di dalam beribadah, terjelaskan bahwa semua yang dilakukan oleh seorang, baik dan buruk, akan dijumpainya nanti. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun amal seseorang, baik ini, ikhlas ya karena Allah Subhanahu wa taala, dia dapatkan nanti. Sebaliknya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang jelek pun dia akan diganjar atau akan diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah itu Maha Adil. Sering kita katakan Allah itu Maha Adil. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala menyamakan antara ganjaran dan sanksi, ganjaran bagi yang melakukan kebaikan, sanksi bagi yang melakukan perbuatan maksiat, sama satu-satu ya. Yang melakukan kebaikan satu, yang melakukan kejelekan juga diberikan satu. Tidak ada satu orang pun yang selamat di dunia ini. Karena memang kecenderungan manusia berbuat jelek, berbuat maksiat. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Satu kebaikan yang dilakukan oleh seseorang akan mendapat ganjaran asyru amsalihha. Berapa? 10 kali lipat. 10 kali lipat akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Niat saja, niat melakukan kebaikan. Apabila tidak jadi melakukannya lantaran ada beberapa hal, akan diberikan pahala 1. Kalau dilakukan, mendapatkan 10. Nah, kalau niat kejelekan tidak dihitung, belum dihitung, masih niat ini belum dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia lakukan kejelekan itu hanya diberikan sanksi cuma 1. Kalau dia meninggalkan kejelekan itu, dapatkan ganjaran 1 juga. Allah Subhanahu wa taala Maha Adil. Alaihissallahu biahkamil hakimin. Untuk umat ini banyak kebaikan-kebaikan, sarana-sarana untuk menuju kebaikan sangat-sangat banyak sekali. Berzikir setiap pagi 100 kali, mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Allah akan menghilangkan 100 kejelekan daripadanya dan akan mengganti dengan 100 kebaikan. Dan bagikan dia memerdekakan 10 orang budak dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari gangguan syaitan sampai sore hari. Dan ini yang tidak memerlukan biaya apapun. Kapan saja seorang melakukannya bisa. Zikir Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani khafifatani fil lisan habibatani indar rahman sakilatani fil mizan. Kita mengucapkan subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini ringan. Tapi dicintai di sisi Allah dan timbangannya sangat berat sekali. Tapi itulah kadang-kadang syaitan ini lebih banyak menguasai kita sehingga kita lupa zikir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ya'shu an dzikrir rahman muqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin." Siapa saja yang lupa zikir, Allah akan kirimkan syaitan untuk senantiasa mengikutinya kemanapun dia pergi. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi banyak sarana-sarana yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini untuk meningkatkan kualitas keimanannya, kualitas ketakwaannya. Tergantung bagaimana kita merespon dari sarana-sarana tersebut. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau ada orang-orang yang mengalami lemah di dalam beribadah, kita sebagai kaum muslimin memberikan penjelasan, memberikan support supaya dia kembali melakukan ibadah dengan tekun
karena ibadah-ibadah yang dia lakukan adalah akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus adalah bagaimana dia bisa menjaga salatnya, karena salat adalah merupakan amalan pertama yang akan dihisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik salatnya, maka hisab yang lain pun akan ringan. Tetapi kalau salatnya tidak baik, maka hisab yang lain pun akan menjadi berat. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, nampaknya waktu sudah habis dia. Jadi tinggal beberapa menit lagi. Masih ada satu lagi bagian dari hadis ini belum kita bahas, yaitu tentang waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa asykurukum ala husni ihtimamikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.